Selamat sore, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita semuanya. Ada perubahan sedikit jadwal mentari yang biasanya kami ambilnya pagi, maka hari ini kami mengambilnya di waktu sore hari. Harapannya sebelum kita nanti tidur, beristirahat malam hari, maka ada baiknya kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang mengakhiri seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Meskipun oleh karena kebijakan pemerintah belum berubah, social distancing atau physical distancing, menjaga jarak, namun saya kira masih banyak di antara kita yang beraktivitas di rumah. Nah, Bapak Ibu, untuk melalui semua proses kehidupan yang saat ini sedang kita alami, maka ada baiknya kita selalu menguatkan langkah kita pada sabda Tuhan, kiranya itu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Maka hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu ayat yang menurut saya ini adalah sangat penting bagi kita, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan buat kita, kapan masa ini berakhir, kapan situasi ini akan berakhir. Nah, dalam rangka itu, saya kira pertanyaan-pertanyaan itu, harapan saya, jangan terlalu banyak mengganggu kita. Justru dalam situasi yang terjadi sekarang, ada satu hal yang perlu kita wujudkan, yaitu apa? Mewujudkan suatu spiritualitas pembebasan. Melalui spiritualitas yang kita miliki, maka kita dibebaskan dari segala sesuatu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa bebas atau lepas dari segala sesuatu yang membebani kita, yaitu kecemasan, ketakutan, maka saya mengajak kita untuk menanamkan suatu kekuatan yang sangat dahsyat, ya, dan kekuatan itu saya katakan dengan kata spiritualitas. Banyak orang yang menafsirkan atau memahami bahwa spiritualitas itu berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Latin itu disebut dengan spiritus, yaitu roh, dunia-dunia yang roh. Namun sesungguhnya kata spiritualitas itu berasal dari bahasa Prancis, spiritualité. Apa arti spiritualité? Spiritualité adalah suatu gaya hidup, suatu cara hidup. Nah, karena spiritualitas adalah gaya hidup, maka spiritualitas itu tidak selalu kita samakan dengan satu bentuk kesalehan. Salah kalau kita beranggapan orang yang saleh itu yang memiliki spiritualitas. Padahal spiritualitas itu menyangkut cara hidup, gaya hidup. Atau mungkin kadang-kala kita beranggapan orang yang punya spiritualitas adalah orang-orang yang lebih suka bicara hal-hal yang rohani. Kalau spiritualitas kita batasi hanya pada percakapan-percakapan yang sifatnya rohani, maka kita telah mendangkalkan arti spiritualitas. Spiritualitas itu justru adalah suatu cara hidup atau gaya hidup yang terjun atau nyata dalam kehidupan keseharian. Spiritualitas itu tidak hanya bicara soal yang rohani, tapi spiritualitas juga bicara soal yang jasmani. Spiritualitas tidak memisahkan keduanya. Justru spiritualitas itu adalah menjalani kehidupan jasmania dengan gaya hidup yang rohani. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, spiritualitas itu selalu terkait dengan pengharapan. Nah ini juga adalah kalimat atau kata-kata yang sering juga kita salah memaknainya. Seringkali pengharapan itu selalu terarah pada satu objek yang ingin kita peroleh. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, seolah-olah ada satu objek yang ingin kita dapatkan dari Tuhan. Justru pengharapan tidak demikian maknanya.
Pengharapan itu justru adalah suatu penerimaan diri terhadap fakta kehidupan yang ada dan mentransformasi fakta yang ada itu menjadi lebih baik ke depan. Penerimaan diri terhadap satu kenyataan sekaligus juga mengubah kenyataan itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Itulah pengharapan. Nah, dalam rangka pengharapan itu, maka perlu ada spiritualitas. Mengubah satu kenyataan menjadi lebih baik dibutuhkan suatu gaya hidup, suatu cara keberadaan, suatu cara bertindak. Nah, di sanalah pentingnya spiritualitas. Tanpa spiritualitas, maka kenyataan yang ada tidak bisa kita ubah lebih baik lagi ke depan. Nah, oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita untuk mempraktekkan spiritualitas pembebasan dalam konteks yang terjadi sekarang ini, sehingga kenyataan yang ada sekarang tidak membuat kita mundur atau jalan di tempat. Tapi kenyataan yang ada sekarang bisa kita kelola sedemikian rupa sehingga mengubah kenyataan ini menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, dalam rangka mengubah lebih baik pada masa yang akan datang, di sanalah kita butuhkan ada satu tempat pijakan yang kuat dan kokoh. Dan pijakan itu adalah iman. Nah, Bapak Ibu, maka firman Tuhan tadi sudah mengatakan itu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, meskipun ada satu kenyataan yang tidak baik sedang kita alami sekarang, tapi akibat titik pijak kita sangat kuat dan kokoh pada Tuhan yang maha baik itu, maka itu pula lah yang menggerakkan kita, sehingga keadaan yang sekarang tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, keadaan yang sekarang tidak membuat kita menjadi mundur ke belakang, keadaan yang terjadi sekarang tidak membuat kita menjadi stagnan atau jalan di tempat, tapi karena iman kita percaya pada kebaikan Tuhan, maka keadaan sekarang akan bisa kita ubahkan menjadi lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kekuatan yang mengubahkan itulah spiritualitas. Maka perhatikan Bapak Ibu, mewujudkan spiritualitas pembebasan, maka titik pijak kita harus kuat dan kokoh pada iman kita kepada Tuhan. Dan ketika iman kita pada Tuhan sudah kuat dan kokoh, maka kita akan dimampukan mengubah yang ada sekarang menjadi lebih baik ke depan. Bapak Ibu, ada banyak hal barangkali yang terjadi selama ini, dalam beberapa minggu ini, membuat kita seolah mundur ke belakang. Dan saya menduga bahwa akan ada gaya hidup yang berubah kelak nantinya setelah wabah pandemi virus corona ini berakhir. Pasti ada yang berubah. Dan saya tidak tahu apa yang berubah itu. Tapi kemungkinan besar cara hidup kita atau relasi kita dengan sesama atau cara keberadaan kita pasti ada yang berubah. Nah, pada saat inilah kita mempersiapkan diri untuk hal itu. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, kita beriman pada kebaikan Tuhan, maka biarlah spiritualitas kita, gaya hidup kita dalam kondisi yang tidak baik sekarang tetap terpelihara pada iman pada Tuhan yang maha baik. Sehingga pengharapan kita hari ini adalah mengubah yang tidak baik sekarang menjadi lebih baik ke depan. Bapak Ibu, butuh pemahaman yang seperti ini buat kita hari ini. Kita sangat membutuhkan ini. Sebab apa? Sebab masa-masa yang tidak baik bisa menjadikan manusia menjadi tidak baik. Tapi oleh karena spiritualitas yang bertumpu pada iman Tuhan kita yang baik itu, maka kita akan tergerak untuk mengubah yang tidak baik ini menjadi lebih baik ke depan. Dan saya kira itu juga yang menjadi pesan bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini terbaring di rumah sakit oleh karena menjadi pasien dalam pengawasan, karantina, atau mungkin ada juga Bapak Ibu yang saat ini terbaring di rumah sakit oleh karena
derita virus COVID-19 yang telah menyerang tubuh Bapak Ibu, tapi tetaplah beriman pada Tuhan yang baik, spiritualitas pembebasan, jalanilah proses pengobatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan pengharapan bahwa akan ada yang lebih baik ke depan. Demikian juga buat para medis, situasi ini tidak akan selama-lamanya, situasi ini akan menjadi lebih baik ke depan. Oleh karena itu, tabahlah Bapak Ibu para medis yang sekarang merawat para pasien yang sedang sakit. Demikian juga halnya kepada semua masyarakat. Situasi sekarang tidak baik. Kita dikurung di rumah dalam lingkungan yang terbatas. Tapi jangan biarkan situasi yang tidak baik ini menjadi pikiran tidak baik. Rubahlah ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat untuk malam ini. Tuhan menyertai kita, memberikan ketenangan istirahat malam buat kita, dan esok hari kita akan sambut hari yang baru. Salam dari kami, dari Said Huta Tarutung. Salam Mentari. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan